Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim tazkiyatun nafas, tazkiyatun nufus, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus Musalla Az-Zaitun yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui talabul ilmi, menuntut ilmu di Musalla Az-Zaitun. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita dari rumah menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebagaimana yang telah kami sampaikan di awal materi kita di hari Rabu pekan kedua ba'da asar di Musalla Az-Zaitun. Materinya membahas kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar di masanya, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi rahimahullah, yang kita kenal dengan nama Imam Bukhari rahimahullah. Kitab yang kita bahas adalah kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab yang berisi di dalamnya tentang adab-adab, etika-etika. Hari ini kita akan memasuki pada bab
yang pertama. Karena muqaddimah dari kitab ini sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Sehingga sore hari ini kita masuk pada bab yang pertama. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya di kitab Adabul Mufrad ini memiliki jumlah bab yang sangat banyak. Total dalam kitab Adabul Mufrad itu babnya ada 644 bab. Bayangkan, 644 bab. Ya. Adapun jumlah hadis lebih dari 1.300 hadis. Tidak kurang dari 1.300 hadis. Ya. Kurang lebih buku panduan kita seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Adabul Mufrad. Tetapi bagi Bapak Ibu, saya sarankan kalau memang kepingin punya kitabnya, jangan beli seperti yang saya miliki ini. Cetakan Buana Ilmu Islami. Jangan. Lebih baik kalau mau beli bukunya, kitabnya sama, Adabul Mufrad, tetapi yang terbit 2 jilid. Memang, jadi nggak simpel. Kalau ini kan memang, praktis. Jadi satu buku, sekian ribu hadis. 600 sekian bab, ya. Tetapi saya sarankan mending beli yang 2 jilid. Kalau nggak salah diterbitkan oleh pustaka pustaka Ibnu Katsir kalau nggak salah. Warnanya hijau, terbit 2 jilid. Kenapa? Saya sarankan untuk memiliki yang itu daripada yang saya punya ini. Alasannya adalah kalau yang terbit 2 jilid itu ada penjelasan ringkasnya. Nah, jadi ayat ini, hadis ini maksudnya apa? Terus apa yang bisa kita pahami? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Enak. Tapi kalau ini cuman ayat hadis, nggak ada penjelasan. Seperti itu. Jadi memang terlihat tidak praktis, tebel-tebel 2 jilid lagi. Tebel-tebel ya kurang lebih 1 jilidnya sekian tebalnya. Kurang lebih. Ya, kalau ini jadi 1 memang, ya jadi 1 ya, tetapi tidak ada penjelasan. Hanya hadis dan seterusnya. Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Isinya sama. Bab yang dibahas sama persis. Hanya kelebihannya kalau yang 2 jilid ada penjelasannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini kita akan memasuki bab yang pertama. Perlu Bapak Ibu ketahui, bab yang pertama ini ada 3 dalil yang disebutkan dalam kitab ini. Jadi bab yang pertama dalam kitab Adabul Mufrad ini ada 3 dalil. Yang 1 dari Al-Quran, yang 2 dari hadis Nabi. Riwayatnya sama, riwayat Bukhari, wong kitabnya Imam Bukhari. Baik, kita akan bahas satu persatu dalil. Kayaknya sore hari ini saya akan menyampaikan dalil yang pertama saja. Karena dalil yang pertama ini menguras cukup banyak waktu, panjang. Ini baru dalil pertama. Padahal bab 1 isinya 3 dalil. Dalil yang pertama ada dalam Al-Quran. Dalil yang kedua dan yang ketiga hadis Nabi. Baik, kita bahas dalil yang pertama. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi bab yang pertama ini adalah memiliki berapa dalil tadi? 3 dalil. Dalil yang pertama firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, suratnya nomor 46, surat Al-Ahqaf, surat 46 Al-Ahqaf. Ayatnya Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-15.
Surat nomor 46 Al-Ahqaf. Ayatnya ayat yang ke-15. Mari kita dengarkan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita dengarkan di dalam Adabul Mufrad ini semua ayatnya tidak ditulis. Hanya menukil awal ayat saja. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahqaf ayatnya ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ya sampai situ aja. Padahal ayatnya panjang ini. Mari kita dengarkan total ayatnya ya. Total ayatnya, murotalnya. Surat 46 ayat 15. Allah berfirman. Wa wassaynal Baik, kita dengarkan terjemahannya. Surat nomor 46 Al-Ahqaf ayat 15. Saya bacakan. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Baik. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Berapa bulan ibu-ibu? Mulai mengandung sampai kapan tadi? Menyapihnya. Saya tanya kepada ibu-ibu yang punya pengalaman hamil ini. Orang hamil normal berapa bulan? 9 bulan. Masa menyusui sempurna berapa bulan? 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan. Berarti menghamil plus menyusui totalnya berapa? 30. Ayatnya bilang berapa? Kok ragu-ragu sih? Iya. Baik, saya tanya. Coba dilihat terjemahannya. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Saya tanya sekarang. Orang hamil normal berapa bulan? Menyusui sempurna berapa bulan? 24 bulan. 9 ditambah 24. Berapa? Berapa? Baik, Quran mengatakan berapa? Sama atau tidak? Kenapa kok tidak sama? Karena di dalam ayat ini menjelaskan tentang bayi-bayi prematur. Sebelum dokter menemukan istilah prematur, Al-Quran sudah menemukan prematur. Saya tanya bagi ibu-ibu yang punya pengalaman hamil, kandungan usia 6 bulan, mau masuk ke 7 bulan, genap, mau masuk ganjil, kandungannya lemah atau kuat? Duh, gimana toh yang punya pengalaman hamil ini, piye nih, gimana? Yang jelas gitu loh, ya. Kandungan genap, mau masuk ganjil, menurut dokter, kalau USG itu kuat apa lemah? Kuat. Kalau ganjil mau, saya aja nggak pernah hamil tahu kok. Ya. Kalau ganjil mau masuk ke genap, lemah atau kuat? Lemah.
Maka ketika wanita tersebut kandungan 6 bulan, mau masuk ke 7, anak itu lahir, disusui 24 bulan, 6 plus 24, maka ketemu angka Al-Ahqaf ayat 15. Berapa bulan? Maka anak itu hidup, ibu-ibu sekalian. Luar biasa, dokter belum ada, Quran sudah mengatakan ada istilah akan muncul bayi-bayi prematur. Ya, kita lanjutkan sekarang terjemahan berikutnya. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun. Jadi anak itu sudah mencapai usia 40 tahun, termasuk kita, maka dia berdoa. Lah ini doanya anak untuk orang tua. Ketika anak itu sudah berusia 40 tahun. Kenapa kok disebut 40 Ustaz? Kenapa kok tidak disebut 30? Jawabannya adalah karena usia 40 tahun adalah usia yang matang dalam berpikir. Makanya saya tanya, Nabi kita diangkat jadi Rasul usia berapa? 40 tahun. Usia 40 tahun. Diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Usia 40 tahun. Bahkan angka 40 ini juga bisa kita temukan dalam beberapa hal. Ya, seperti yaitu Nabi Musa alaihi salam diperintahkan berpuasa selama 30 hari, lalu ditambahkan 10 hari sehingga jumlah puasanya menjadi 40 hari. Angka 40 itu banyak dalam Al-Quran kita temukan. Angka 40. Ya. Bahkan angka 7 juga banyak kita temukan dalam Al-Quran. Seperti Allah menciptakan langit 7 lapis, menciptakan bumi 7 lapis, dan seterusnya. Orang tawaf 7 kali putaran. Banyak sekali. Jadi angka ini bukan tidak ada maksud, ada maksudnya. Jadi kalau di sini disebut angka 40, ini menunjukkan usia matang. Ya. Sedangkan di bawah 40 maka dia masih belum memiliki kematangan dalam berpikir. Ya. Saya tanya, Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi, istri pertama Nabi, itu ketika menikah dengan Rasul, Rasul usia berapa waktu itu? 25. Khadijah usia berapa? 40 tahun. Usia matang. Ya, usia masuk ke dewasa itu. Makanya ketika anak itu berusia 40 tahun, maka dia berdoa, doa anak untuk orang tuanya. Apa doanya? Kita baca terjemahannya. Ya Rabbku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Jadi di dalam doa ini bukan hanya mendoakan orang tua saja, tapi mendoakan anak keturunannya juga. Ya. Terus kemudian doa ini ditutup, sungguh aku bertaubat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali ke materi kita. Jadi di bab yang pertama, kitab Adabul Mufrad ini, dalil yang pertama di surat apa tadi berarti? Surat Al-Ahqaf ayat 15. Baik, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan surat ini, ayat ini mengandung 6 pelajaran. Mengandung 6 pelajaran. Ada 6 pelajaran di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. 6 pelajaran. Tetapi saya tidak bacakan sampai akhir ya, karena di dalam Adabul Mufrad ini, mari kita lihat dulu sementara ya. Sebentar, saya tunjukkan. Mana tadi ya bab 1. Nah ini, lihat ini. Bab 1. Bab 1 firman Allah.
Cuman simpel. Wa wassainal insana biwalidayhi husna. Jadi nggak total semua ditulis. Jadi cuman ini tok mengandung 6 pelajaran. Ya, 6 pelajaran. Ini belum kita bahas yang mengandungnya sampai menyapihnya, lalu doanya anak, belum. Ini cuma di awal-awal saja. Wa wassainal insana biwalidayhi husna, dan kami wajibkan, kami perintahkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Nah, itu mengandung 6 pelajaran. Apa pelajarannya? 1. Pelajaran yang pertama, di bab yang pertama. Jadi bagi yang baru datang, kita sudah masuk isi kitab Adabul Mufrad, ya. Kita masuk di bab yang pertama, ada 3 dalil. Dalil yang pertama firman Allah Al-Ahqaf ayat 15 di awal-awal. Pelajaran yang pertama adalah di dalam ayat tadi terdapat kata ganti kami untuk Allah. Di dalam ayat tadi terdapat kata ganti kami. Coba bisa dibaca ulang terjemahannya di awal. Coba Ukhti, nanti baca terjemahannya. Silakan terjemahannya. Dan kami, ulang lagi Ukhti. Stop. Dan kami perintahkan, berarti ada kata ganti kami. Pak, Bu, mohon maaf ini. Terkadang di antara kita ini bingung. Loh Ustadz, Allah itu kan satu. Kenapa kok kata-katanya itu kami? Kami itu kan seakan-akan jamak, lebih dari satu. Ya, lihat Allah kan berfirman, wa wassainal insana, dan kami perintahkan. Loh kami di sini siapa Ustaz? Ya Allah. Loh Allah kan satu. Kok pakai kata ganti kami? Kenapa kok tidak kata ganti aku? Kan jelas. Kenapa kok kami? Nah, ini yang saya harus jelaskan dulu. Jadi ini pelajaran yang pertama di dalam Al-Quran, itu surat Al-Ahqaf ayat 15 ini ada kata ganti kami untuk Allah. Maksudnya apa? Nah, Pak, Bu, maaf. Bapak Ibu kalau baca Al-Quran seringkali mendengar atau membaca kata ganti kami itu untuk Allah. Itu jangan diartikan sesuai kaidah bahasa kita. Jangan. Bahasa Arab itu, Bapak Ibu sekalian, bahasa Arab itu tidak boleh kita dekati, kita lakukan, kita pahami dengan pendekatan bahasa kita. Jangan. Contoh. Ibu-ibu, bapak-bapak tak kasih contoh, banyak orang yang salah menerjemahkan. Di dalam Al-Quran itu terdapat kata fitnah. Ada kata-kata fitnah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada ayat bunyinya begini. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan apa itu kalau diterjemahkan apa adanya loh ini. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kan gitu ya. Wal fitnatu. Di Indonesia, bahasa Indonesia juga ada kata fitnah. Cuman beda. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, fitnah itu artinya tuduhan dusta. Sedangkan kalau fitnah menurut bahasa Arab, wah banyak macamnya. Banyak. Lebih dari 10 macam makna fitnah dalam Al-Quran. Bahkan tidak ada satupun dalam Al-Quran fitnah itu artinya tuduhan dusta. Lah kadang-kadang kita kalau ngomong enak saja. Kamu itu jangan nuduh saya loh. Itu tuduhan dusta. Eling. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuh. Loh salah. Meletakkannya salah. Loh terus kalau begitu fitnah itu apa yang dimaksud? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Itu maksudnya perbuatan kufur. Kadang-kadang fitnah itu berupa ujian. Contoh, Allah berfirman. Coba saya tunjukkan bukti. Coba Bapak Ibu buka surat nomor 21 Al-Anbiya ayat 35. 21 ayat 35. Minta tolong Pak Joko terjemahannya. Surat 21 Al-Anbiya ayat 35. Pegang mic-nya.
Kita dengarkan terjemahannya. Ayo kita dengarkan ya. Kira-kira ada enggak kata fitnah di situ? Kita dengarkan. Surah 21 ayat 35. Allah Ta'ala berfirman. Al-Anbiya ayat 35. Surah 21 ayat 35. Perhatikan. Ada enggak lafaz fitnah? Ada kata-kata fitnah? Ada. Artinya apa Pak Joko? Silakan. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Setiap yang bernyawa, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Artinya Pak Joko? Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Berarti fitnah itu artinya apa? Cobaan. Ya. Ya, wa nabluukum bisyarri wal khair. Akan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan, fitnah sebagai cobaan. Berarti fitnah itu terjemahannya cobaan. Ada lagi fitnah itu artinya kekufuran. Coba kita dengarkan surat Al-Baqarah. Ada enggak lafaz fitnah? Surat Al-Baqarah ayat 191. Al-Baqarah 191. Allah Ta'ala berfirman. Al-Baqarah 191. Lihat di situ ada kata-kata firman Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ada enggak itu tadi? Ayo baca terjemahnya Pak Joko, silakan. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Terus usirlah. Dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Dan sekarang poinnya, silakan. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah yang dimaksud di sini bukan tuduhan dusta, tetapi kekufuran. Loh Ustadz kok bisa mengatakan itu kekufuran? Dibaca ayat sebelumnya, ayat 190. Nanti akan ketemu. Ya, jadi intinya kembali ke materi kita, Bapak Ibu kalau mendengar ada kata ganti kami dalam Al-Quran, jadi Allah berfirman kami, itu berarti Allahnya bukan berarti Allah lebih dari satu, bukan. Allah itu banyak, bukan. Demi Allah bukan. Allah cuma satu. Allah itu ahad, satu. Maksudnya kata ganti kami itu apa? Sebentar. Sebelum tak tunjukkan apa maksudnya kata ganti kami itu. Di dalam bahasa Indonesia kita, bahasa Indonesia ini, terkadang seseorang itu mengucapkan kata ganti kami padahal orang itu sendiri. Contoh, pidato Pak RT, pidato Pak RW, pidato Pak Lurah. Apa biasanya dia? Kami selaku RT 5, padahal RT-nya 1. Ya. Kami ya selaku lurah ya, kelurahan mana? Kami di sini adalah untuk memperhalus ketawaduan. Beda dengan aku sebagai RT, itu keangkuhan. Berarti kata ganti kami di sini kalau di bahasa Indonesia menunjukkan kerendahan. Lah kalau bahasa Arab kata ganti kami untuk Allah itu maknanya apa? Untuk takzim. Apa itu takzim? Takzim itu artinya adalah takzim itu mengagungkan orang atau mengagungkan yang berbicara. Mengagungkan yang berbicara. Dalam hal ini yang berbicara adalah Allah, maka berarti bentuk pengagungan Allah Azza wa Jalla. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membaca Al-Quran, selalu ada kata ganti kami
Ya, untuk Allah, maka ini bukan berarti Tuhan kita lebih dari satu. Sebagaimana layaknya orang-orang Nasrani. Trinitas, bukan. Tuhan kita Allah hanya satu. Yang dimaksud kami di sini adalah untuk takzim, mengagungkan yang berbicara. Siapa yang berbicara? Allah Azza wa Jalla. Itu. Kalau di bahasa Indonesia untuk sikap tawadhu, merendahkan diri, bukan keangkuhan. Kami selaku wali kelas, ya siswa, kami selaku ketua RT, kami selaku gubernur Jawa Timur, kami adalah untuk merendahkan. Saya tidak pernah dengar itu ada pidato saya sebagai RW ya, atau aku sebagai lurah, itu keangkuhan. Ya, itu angku, ujub, ya. Baik, jadi dalam bahasa Indonesia berbeda dengan dalam bahasa Arab. Makanya memahami isi Quran, pendekatannya tidak boleh kita lakukan dengan pendekatan dalam bahasa Indonesia, menerjemahkannya. Harus dikembalikan dengan apa yang Allah mau dalam ayat ini. Baik, itu nomor satu. Nomor satu. Yang nomor dua, pelajaran nomor dua. Di dalam ayat tadi, surat Al-Ahqaf ayat 15. Pelajaran yang kedua, di dalam ayat ini ada kata-kata kami perintahkan, kami wasiatkan. Wawassaina. Wawassaina itu kami telah mewasiatkan. Wasiat, wasiat. 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 Jadi wasiat itu adalah perintah yang ditekankan untuk dilaksanakan. Wasiat itu adalah perintah yang ditekankan untuk dilaksanakan. Karena ayatnya berbunyi wawassaina, dan kami wasiatkan. Berarti Allah berwasiat. Saya tanya sama Bapak Ibu, kalau orang tua kita semasa hidupnya dia berwasiat, nak, besok-besok nak kalau ibu meninggal wafat, tolong nak ya, tolong hartanya ibu ini nak, kamu bagi yang adil sama adik-adikmu nak ya. Yang laki 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Berarti ini wasiat atau tidak ini? Wasiat. Saya tanya, kalau wasiat orang tua itu baik, maka kita sebagai anaknya wajib tidak menjalankan. Wajib. Wajib ya. Nak, tolong kalau nanti mama ndak ada, tolong kamu jaga adikmu nak ya. Tolong, ya, tolong. Mama ndak seneng kamu sama adikmu ribut. Mama ndak seneng antar sak duluran bertengkar, ya. Tolong, ya. Nah, ini wasiat ini ya. Berarti tidak boleh mutus silaturahim. Kalau wasiat orang tua saja harus kita jalankan, lalu bagaimana jika wasiat itu datang dari Sang Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, maka harus kita jalankan. Memangnya apa wasiatnya Allah dalam ayat tadi? Masih ingat wasiatnya Allah untuk kita? Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada siapa? Ibu dan bapak, kedua orang tua. Maka ya harus kita lakukan, berbuat baik kepada orang tua. Ini yang nomor 2. Berarti hukumnya wajib. Wajib berbakti kepada kedua orang tua. Karena Allah yang memerintahkan. Wa wassaina, kami wasiatkan. Karena hukumnya apa ini? Hukum perintah itu adalah wajib, ya. Setiap perintah itu berimbas pada hukum wajib. Sekarang yang ketiga sekarang. Yang ketiga. Pelajaran yang ketiga. Betapa besarnya dan pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Betapa besarnya dan pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Sampai-sampai di dalam Al-Quran. Nah, ini. Saya ulang. Betapa besarnya dan pentingnya
berbuat baik kepada kedua orang tua. Sampai-sampai di dalam Al-Quran, Allah selalu menggandengkan. Allah selalu menggandengkan. Apa itu digandengkan dengan apa? Antara mentauhidkan Allah, ya, dan larangan berbuat syirik. Saya ulang, digandengkan antara mentauhidkan Allah dan larangan berbuat syirik dengan berbakti kepada kedua orang tua. Mesti gandengan ayatnya. Selalu gandengan. Saya tunjukkan dalam Al-Quran. Enak kalau dikasih contohnya. Bapak Ibu sekalian, saya ulang ya, saking besarnya dan pentingnya berbuat baik kepada orang tua, sampai-sampai di dalam Al-Quran, ayatnya itu mesti gandengan. Gandengan antara mentauhidkan Allah, larangan berbuat syirik dengan berbakti kepada kedua orang tua. Sama seperti ayat sholat dan zakat, mesti gandengan. Ayo, dalam Quran kan mesti begini. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Mesti gandengan. Sholat sama zakat itu mesti gandengan. Termasuk perintah, yaitu mentauhidkan Allah, larangan berbuat syirik, itu sama berbakti sama orang tua, itu mesti gandengan ayatnya. Contoh, coba dibuka surat An-Nisa ayat 36. Surat nomor 4 An-Nisa ayat 36. Coba kita dengarkan An-Nisa ayat 36. An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, dari awal aja sudah gandengan ini. An-Nisa 36. Surat nomor 4 An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, sudah ditulis An-Nisa 36? Udah ya? Kita dengarkan nih. Allah berfirman. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Loh, ayo dibaca Pak Joko, silakan. Dan ayo kita dengarkan. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Terus. Dengan sesuatu pun. Terus gandengannya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat. Loh, stop sampai situ aja. Yang penting ketemu orang tuanya aja. Masalah karib kerabat nanti belakangan. Jadi kalau begitu selalu gandengan. Saya bacakan ya, saya bacakan. Dan sembahlah Allah, lu suruh mentauhidkan, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berarti gak boleh syirik. Gandengannya lihat. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Tuh, gandengan. Contoh lagi, tak kasih lagi ayat. Tolong dibuka surat nomor 6, Al-An'am, ayat 151. Al-An'am 151. Al-An'am 151. Kita dengarkan Allah Ta'ala berfirman. Al-An'am 151. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa la taqtulu awladakum min imlaq. Saya terjemahkan. Allah berfirman. Al-An'am 151. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Kita dengarkan ini. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berarti gak boleh syirik. Lihat gandengannya. Berbuat baik kepada ibu bapak. Mesti gandengan. Ya, selalu dalam Al-Quran gitu. Ya. Terus saya tambahkan lagi. Surat nomor 17 Al-Isra. Oh, banyak ini dalam Quran. Ini yang terakhir lah. Surat 17 ayat 23. Surat 17 ayat 23. Kita dengarkan. Allah berfirman. Al-Isra ayat 23. Al-Isra ayat 23. Surat 17 itu. Ayat 23.
Allah Ta'ala berfirman, Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Berarti nggak boleh syirik. Lihat gandengannya. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Ada lagi hadis Nabi. Gandengan. Allah ada di langit, orang tua ada di bumi. Itu gandengannya begini. Insya Allah Bapak Ibu pernah dengar hadis ini. Seringkali ustadz-ustadz kita nyampaikan hadis ini. Apa itu? Begini bunyinya. Ridallah fi ridal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Ridhanya Allah tergantung ridha. Murkanya Allah tergantung murka Allah. Orang tua, Allah orang tua, Allah di langit, orang tua di muka bumi. Seakan-akan ini, luar biasa. Sampai Quran digandengkan, hadis gandengan lagi. Makanya dalam hal ini besar haknya orang tua. Tidak boleh durhaka. Besar. Mesti gandengan. Allah orang tua, Allah orang tua. Mentauhidkan Allah, bakti sama orang tua. Jangan syirik, bakti sama orang tua. Begitu terus ayatnya. Baik, sekarang kita masuk pelajaran yang nomor 4. Pelajaran yang nomor 4. Ya, harapannya hari ini tuntas. Sehingga nanti kajian bulan depan kita masuk dalil nomor berapa? Nomor 2. Ya, dan nomor 3. Ya, itu masih di bab berapa? Bab 1. Jumlah babnya berapa? 600. Kira-kira mungkin ya. Insya Allah sampai umur saya berapa kira-kira ya. Mudah-mudahan dipertemukan terus sama Allah Azza wa Jalla. Ya, kita lanjutkan. Gak apa-apa, belajar itu sabar ya. Nomor 4, pelajaran nomor 4. Pelajaran nomor 4. Ya. Perhatikan baik-baik yang keempat ini. Tidaklah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ulang. Tidaklah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sesuatu. Tidaklah Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, melainkan pasti memiliki banyak keutamaan. Saya ulang. Tidaklah Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, melainkan pasti di dalamnya banyak keutamaan. Memiliki banyak keutamaan. Saya tanya sama Bapak Ibu, ya, terus saya ulang-ulang ini. Perintahnya Allah tadi apa Pak, Bu? Surat Al-Ahqaf tadi, suruh apa kita disuruh apa? Berbuat baik kepada orang tua. Berarti kalau begitu pasti memiliki banyak keutamaan. Apa keutamaannya birrul walidain? Anak itu kalau bakti sama orang tua, apa yang akan kita dapatkan? Nah, saya akan tunjukkan satu persatu kepada Bapak Ibu. Keutamaan birrul walidain. Anak yang bakti sama ibu bapaknya. Keutamaannya banyak. Saya sebutkan, ya ini banyak, ya. Saya sebutkan beberapa saja. Yang A, nah, supaya enak, 4A. Itu aja. Kan pelajarannya nomor 4 ya. Keutamaan yang A, gitu aja. Saya nanti kalau nyebut satu nanti bingung, ya. Yang A, apa keutamaannya? Keutamaan yang A ini adalah merupakan akhlak para nabi. Jadi bakti sama orang tua itu merupakan akhlaknya para nabi-nabi terdahulu. Jadi nabi-nabi terdahulu itu kalau sama orang tuanya bakti. Makanya kalau ada anak zaman sekarang, ya, dia bakti sama orang tuanya, sama ibunya gati, sama bapaknya, Masya Allah, orang tuanya sudah sepuh, dirawat, dia tidak jijik bersihkan kotoran orang tuanya. Anak ini berarti sudah mengikuti tradisi akhlaknya nabi-nabi terdahulu. Ustadz ngomong begini ada dalilnya? Ada. Tak tunjukkan nabi-nabi yang bakti sama orang tuanya. Makanya kalau ada anak gati sama orang tuanya, kalau ngomong sama orang tuanya itu lemah lembut, tidak kasar, itu berarti dia telah mengikuti ajaran, perilaku, akhlak Nabi dan Rasul terdahulu. Masya Allah. Mana dalilnya? Dalil, tak tunjukkan dalilnya ini, buktinya. Coba dibuka surat 19 Maryam.
Surat Maryam, surat Maryam. Oh, yang biasa baca surat Maryam. Ya, sama surat Yusuf. Ya, supaya anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf. Ya lihat bapak ibunya. Ya, kita lanjutkan. Surat apa tadi? Maryam. Surat nomor 19 ayat 30 sampai 32. 30 sampai 32. Allah berfirman, Maryam 30 sampai 32. Kita dengarkan. Allah berfirman. Terakhir. Allah berfirman, ayo Pak Joko, ayat 30 sampai 32, silakan. Apa kata Nabi Isa alaihi salam? Silakan. Aku ini hamba Allah. Terus. Belum poinnya, ayat 31. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku. Apa itu Pak Joko perintahnya? 1. Nomor 2. Perintah yang nomor 3 terakhir. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Terus. Loh kok dilompati? Ayat 32, jangan dilompati. Iya. Dan berbakti kepada ibuku. Loh Ustadz kok tidak disebut ayahku? Karena Nabi Isa alaihissalam yaitu lahir tanpa ayah. Maryam wanita salihah. Beliau mengandung tanpa disentuh oleh laki-laki. Ini adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maryam. Ya, ini. Jadi dan ketika itu pada saat Maryam hamil, ya, pada saat dia belum mengandung, itu dia sempat kaget. Bagaimana mungkin aku bisa mengandung? Ya, padahal tidak ada satupun orang yang menyentuhku. Kalau sudah kun fayakun, maka sudah itu kekuasaan Allah. Akhirnya Maryam pun hamil. Ketika hamil tua, itu ada di surat Maryam. Saya ingat-ingat ayatnya ya, kalau nggak salah ayat 25 apa 24. Itu Maryam disuruh oleh Allah menggoyang pohon kurma. Pohon kurma itu digoyang. Ayat berapa itu? 25. Saya tanya sama ibu-ibu ya, saya tanya, pernah lihat pohon kurma? Pohon kurma itu kecil apa besar? Kira-kira sama palem besar mana? Besar kurma ya. Ini hamil, goyang pohon kurma. Terus berjatuhan. Kurma apa yang berjatuhan? Lihat teksnya. Itu kalau baca Arabnya, kurma yang berjatuhan itu namanya ruthbin, ruthab. Makanya wanita hamil itu bagus mengkonsumsi ruthab. Maka Maryam disuruh makan kurma ruthab itu. Untuk apa? Ternyata saya baca dalam dunia medis, wanita itu kalau hamil tua, menjelang persalinan, banyak mengkonsumsi kurma ruthab, itu bisa mengurangi kontraksi otot pada saat dia melahirkan, meredakan sakit. Begitu. Jadi saya baca itu tidak ada degan hijau, tidak masuk. Degan hijau, minyak kelte, nggak ada. Nggak ada. Betul tidak? Wanita hamil banyak tidak suruh minum apa? Degan hijau. Minyak kelte. Minyak telon apa minyak apa? Ada. Ya. Minyak kelapa. Oh itu loh minyak kelapa. Gak ada minyak kelapa. Itu. Gak ada ibu-ibu sekalian. Ya. Yang ada itu ruthab. Maka konsumsi ruthab. Bagi wanita yang hamil banyak makan ruthab. Karena akan memperlancar persalinan. Nah, itu tadi tolong dilihat. Ayat berapa itu yang bilang ruthab itu? 25 juga surat Maryam. Oh itu ya. Lanjut. Terus Nabi Isa diperintahkan
untuk berbakti sama ibunya. Berarti anak yang bakti sama orang tuanya mengikuti jejaknya Nabi siapa ini? Isa alaihissalam. Tak tunjukkan ayat lain. Nabi Sulaiman. Ayo tolong dibuka Quran surat 27. Quran surat 27. Cerita Nabi Sulaiman. Quran surat 27. Ayatnya 19. Ayatnya 19. Ini ketika Nabi Sulaiman tersenyum gara-gara perkataannya semut. Semut kan berkata, ya, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu. Ayat 19, surat 27 ayat 19. An-Naml ayat 19. Allah berfirman, ayo kita dengarkan. An-Naml surat 19, surat 27 ayat 19. Allah berfirman. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Kita dengarkan terjemahannya. Nabi Sulaiman, maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa. Lihat doanya Nabi Sulaiman. Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Berarti Nabi Sulaiman mendoakan orang tuanya. Siapa orang tua Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Dawud alaihissalam. Itu ya, jadi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Ya, jadi ini menunjukkan anak yang bakti sama orang tuanya berarti mengikuti jejaknya Nabi siapa ini barusan? Nabi Sulaiman. Itu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terakhir. Mohon maaf ini. Ini agak horor ini. Mohon maaf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah di dalam doa beliau seumur hidup. Tidak ada dalam doa beliau di hadis-hadis yang sahih. Beliau berdoa untuk ayah dan ibunya. Rabbi firli wali walidayya. Nggak ada. Kenapa? Karena orang tua Nabi, Abdullah ayahnya, dan Aminah ibunya, mati bukan dalam keadaan Islam. Makanya tidak ada dalam teks Nabi berdoa untuk orang tuanya. Nggak ada. Yang ada itu ayat Quran umum. Tetapi kalau hadis Nabi, Nabi berdoa untuk orang, nggak ada. Anda cek di dalam Quran, dalam hadis yang nggak ada satupun. Rabbi firli wali walidayya. Lah itu buktinya ada. Rabbi firli itu doa dalam Al-Quran. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Itu ayat Quran. Tapi teks hadis Nabi, Nabi mendoakan untuk orang tuanya, nggak ada. Karena orang tua Nabi bukan seorang Muslim. Gak usah dibahas ya, nanti ribut kalau ini ya. Ya, yang penting ya. Ustadz ngomong begini ada dasarnya. Kalau orang tua Nabi itu meninggal dalam keadaan bukan muslim, tetapi mereka menganut agama-agama nenek moyang mereka, yaitu paganisme, menyembah berhala. Tak kasih dua dalil. Dalil yang pertama tuh Sahih Muslim bawa Pak Joko. Gak ada yang bawa Sahih Muslim. Ditulis saja, ditulis. Nanti kita baca pertemuan berikutnya. Sahih Muslim nomornya 162. Itu tentang ayah Nabi. Muslim 162. Itu ceritanya ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, di mana ayahku?
Di mana ayahku berada? Di akhirat itu di mana ayahku? Kata Nabi, ayahmu di neraka. Lalu orang itu pergi, sedih tentunya ya, karena Nabi mengatakan ayahnya di neraka. Orang itu dipanggil lagi oleh Nabi. Ketahuilah, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Nabi yang bilang. Terus yang untuk ibunya di mana? Dalilnya sama, Sahih Muslim, beda nomor. Nomor 925. 925. Ceritanya gimana? Tak kasih ringkasnya aja. 925 Sahih Muslim. Ini untuk ibunya ini. Ceritanya Nabi berziarah ke makam ibunya, Aminah. Ziarah ke makam ibunya. Lalu Nabi menangis. Semua sahabat Nabi yang ikut bersama Nabi juga ikut nangis. Lalu kemudian para sahabat berkata, kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, aku memintakan ampun kepada Allah untuk ibuku. Ternyata ditolak oleh Allah. Jadi Nabi mintakan ampun. Allahumma gfirlaha. Itu ditolak oleh Allah. Nggak diterima. Itu. Makanya aku menangis. Dan ketika aku meminta kepada Allah, ya Allah kalau begitu izinkan aku untuk menziarahi kuburnya. Maka Allah mengizinkan. Untuk apa? Bukan untuk doakan ampunan, tetapi untuk mengingat kematian. Akhirnya Nabi bersabda, oleh karena itu pergilah kalian ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu untuk mengingat kematian. Yaitu asalnya. Ya, jadi Nabi ziarah ke kubur ibunya bukan doakan Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiyah, karena ditolak oleh Allah. Makanya Nabi nangis. Tetapi begitu Nabi minta yang kedua, kalau begitu izinkan aku untuk selalu ziarah ke kubur ibuku. Diizinkan. Tujuannya mengingat akhirat, mengingat kematian. Ya, baik, kita nggak usah bahas ini terlalu dalam. Jadi intinya adalah yang A, keutamaan bakti sama orang tua apa tadi? Merupakan akhlak para nabi. Yang B. Sekarang yang B. Ya. Keutamaan yang B. Ya. Keutamaan yang B, orang yang berbakti kepada orang tua merupakan kunci rizki. Kunci rizki. Ya. Jadi kalau panjenengan pengen ya dimudahkan, dilancarkan rizkinya oleh Allah, maka ya bakti sama orang tua. Dan yang namanya rizki, Bapak Ibu sekalian, itu tidak identik dengan harta. Rizki itu tidak identik dengan kekayaan, uang, bukan, dolar, ya, atau rupiah, atau real, bukan. Tetapi sehat itu juga rizki. Diberikan pasangan hidup soleh-soleha, itu juga rizki. Diberikan anak keturunan soleh-soleha, itu rizki. Dimudahkan untuk beribadah, itu rizki. Gak pakai alarm, gak pakai jam beker. Tiap jam 2 malam dini hari mesti tahajud. Tuh, ada loh orang itu susah tahajud, padahal alarm sudah dipasang. Dia sudah pesan sama pasangan hidupnya, istrinya atau suaminya, ya tetap tidak bangun. Sulit untuk berjamaah ke masjid, baca Quran, sholat duha 2 rakaat, tidak sampai 5 menit. Susah. Makanya ada orang itu 24 jam tidak sempat sholat duha. Karena hidupnya penuh dengan ya duniawi, jadi disibukkan dengan duniawi. Tidak diberikan kesempatan untuk dekat dengan Allah. Mau baca Quran males, mau ini males, mau taklim males. Tapi ada orang itu dimudahkan oleh Allah. Ya taklim, baca Quran, ya baca Quran. Dimudahkan sama Allah. Itu rizki yang harus kita syukuri. Ya, mana dalilnya? Anak itu kalau bakti sama orang tua, rizkinya dicukupi. Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Minta tolong Mas, kasihkan ke Pak Joko. STWT ya, disingkat Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 2478. 2478. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2478. 2478. Sahih Targhib wa Tarhib. Ayo, silakan. Oh, kok 2478? Maaf. 2488.
2488 maksud saya. 2488. Itu jilid berapa? Hah? Itu jilid berapa? Oh, saya bawa jilid 4. Qadarullah. Ya. Dah, kalau gitu saya bacakan aja. Perhatikan. Nomor berapa tadi? 2488. Saya bacakan aja. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man sarrahu an yumadda lahu fi umrihi wa yuzada fi rizqihi fal yabarra walidayhi wal yasil rahimah." Artinya, barang siapa yang ingin agar dipanjangkan umurnya, siapa yang kepingin umurnya dipanjangkan dan ditambahkan rizkinya, umurnya dipanjangkan, rizkinya ditambah, apa itu syaratnya? Hendaklah dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan menjalin hubungan silaturahim. Jangan kepaten obor, memutuskan kekerabatan. Ya, baik. Jadi birrul walidain itu melapangkan rezeki, kunci rezeki itu birrul walidain. Jadi nggak ada ceritanya anak durhaka hidupnya fine-fine saja, nggak ada. Kalau ada di masyarakat kita, sama orang tua kasar, sama mertua nggak pernah akur, sama orang tua durhaka, pelit, tapi hidupnya sugih, kaya. Ya, usahanya maju, maka itulah yang namanya betul, istidraj. Pengen tahu dalilnya istidraj? Istidraj itu adalah jebakan berupa limpahan rezeki, jebakan berupa limpahan rezeki, tapi untuk mengadab dia di hari kiamat. Jadi kalau ada orang ini di masyarakat, ke masjid tidak pernah, sholat jarang-jarang, sama orang tua kurang ajar, sama mertua tidak pernah akur, sama tetangga, yaitu dia suka menggunjing, lisannya suka nyakiti orang, tapi hidupnya enak, usahanya maju, anaknya itu pinter-pinter, ya, dan dia tidak pernah sakit, sehat terus. Bahkan ada istilah apa yang dia pegang itu mesti jadi uang. Masya Allah. Sampai-sampai karena sombongnya, apa kata dia? Aku gak tahu dungo, rezeki ngalir. Gak tahu jawab aku, gak tahu dungo. Sama Allah dikasih. Ya, mereka ini terus sujud sampai hitam dahinya, pas-pasan. Ya, saya tidak pernah minta dikasih sama Allah. Hati-hati ya. Orang yang seperti ini, kalau boleh saya berikan perumpamaan, seperti orang punya tambak bandeng. Ketika bandeng itu masih nener, masih kecil, nener ya, itu kan sama petani tambak terus dikasih makan bandeng itu. Sampai dia besar, ukuran tertentu, ujung-ujungnya kemana bandeng itu? Lelang. Dilelang di pasar, pelelangan bandeng. Terus terakhir, ujung-ujungnya kemana bandeng ini? Ya ke penggorengan, sreng. Makanya ada orang itu kalau hidup, ya tidak pernah taklim, sama orang tua durhaka, pokoknya maksiat, tidak pernah sholat. Kerannya sama Allah dibuka terus, sama Allah. Rezekinya digelontor sama Allah. Sehat, pinter-pinter, ya terus rezekinya ngalir. Maka itulah nanti untuk menghadap dia di hari kiamat. Makanya tolong dijadikan, sebelum ayatnya tak tunjukkan, tolong dijadikan pelajaran. Kalau kita merasa, ya Allah, saya ini tidak pernah baca Quran, sholat jarang-jarang, kadang kalau sholat waktunya kadang-kadang sudah mepet ya, asar mau maghrib, maghrib mau isya, subuhnya mesti keringan jam 5:30, 6 itu. Terus sama orang tua jarang jenguk itu. Terus pelit sama mertua juga. Tapi rezekiku kok lancar ya. Setahun ini aku ndak sakit, anakku ranking semua, istriku usahanya sukses. Apa yang tak kerjakan semuanya jadi uang. Wah, jangan-jangan tolong, jadikan tolok ukur. Oh, jangan-jangan ini Allah ngasih jebakan ke saya. Allah hendak ingin mengadab saya. Tobat segera. Di mana itu dalilnya istidraj?
Dalilnya surat nomor 6 Al-An'am. Surat nomor 6 Al-An'am ayatnya 44. Surat Al-An'am ayat berapa tadi? 44. Allah berfirman, Al-An'am ayat 44. Allah berfirman. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Allah berfirman, saya bacakan ayat 44. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Lihat, mereka melupakan peringatan Allah ya. Kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Tidak sholat tapi rezeki lancar. Tidak pernah puasa Ramadan, hidupnya enak, fine-fine saja. Sama Allah kerannya dibuka. Lanjutannya. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, ya contohnya tadi saya katakan, dia mengatakan, aku gak pernah doa, hidupku enak. Aku gak tahu jauh. Ya, buktinya rezeki ngalir terus. Itu yang minta saat tahajud sampai dahinya hitam, ya rezekinya pas-pasan. Mulai kan dia tergiur kan, senang dia. Apa kata Allah? Kami siksa mereka secara tiba-tiba. Kita nggak pengen yang kayak gini, yang tahu hanya Allah kapan azabnya. Maka ketika itu mereka terdiam, putus asa. Sudah, penyesalan itu mesti di akhir. Ya, baik, kita lanjutkan. Istilahnya bahasa sepanjang kasep. Ya, itu yang bukti nomor berapa itu? Keutamaan nomor berapa? 4B ya, 4C sekarang, 4C. Yang C adalah jalan menuju surga. Keutamaan bakti sama orang tua. Yang C, jalan menuju surga. 4C, jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Mana dalilnya? Dalilnya kitabnya sama. Sahih Targhib wa Tarhib. Ini sayang tadi tertinggal. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 2490. 2490. 2490. Sahih Targhib wa Tarhib. Saya bacakan. Perhatikan baik-baik. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahima anfu, summa rahima anfu, summa rahima anfu. Itu kalau diterjemahkan intinya, itu kalau diterjemahkan apa adanya, rahima anfu, anfun itu hidung. Maksudnya hidungnya berlumur tanah, hidungnya berlumur tanah. Maksudnya apa? Maksudnya celaka. Julukan bagi orang celaka. Nabi mengatakan 3 kali, dia celaka, dia celaka, dia celaka. Maka sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapakah orang yang kau sebut celaka itu? Wahai Rasulullah, perhatikan jawaban Nabi. Man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Nah ini orang yang divonis celaka sama Nabi, yang tadi kami sebutkan itu hidungnya berlumur tanah, maksudnya itu bahasa kiasan itu, bahasa kiasan. Maksudnya hidungnya berlumur tanah itu orang itu celaka, ya. Dia celaka, dia celaka, dia celaka. Siapa itu? Kata Nabi, yaitu orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya dalam usia lanjut, tetapi dia tidak berusaha masuk surga dengan merawat kedua orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau mau disimpulkan, siapa yang celaka itu? Anak yang tidak mau merawat orang tuanya. Itu intinya itu. Usia sudah lanjut, tidak mau merawat orang tua. Ya, kan ada, maaf ini ya, ada anak itu yang dia
disibukkan dengan pekerjaan. Dia lebih senang menyuruh orang lain, yaitu untuk mengantarkan orang tuanya ke dokter daripada dia. Dia nyuruh sopirnya, tolong antarkan mama ke dokter, ini uangnya untuk ngambil obat dan ini untuk dokternya. Itu, tolong nanti antarkan orang tuaku. Pasti ibunya kecewa dalam hati. Orang tuanya berkata dalam hatinya, kamu dulu ketika sakit, kon biyen nak, ya, waktu sakit, ibu sing nganternya dokter nak. Ndak peduli hujan, ndak peduli panas, ibu yang nganterkan. Sekarang supirmu yang kau suruh nganterkan mama, nganterkan ibu. Ya kecewalah. Atau anak-anak yang dia ndak mau, yaitu membersihkan kotoran orang tuanya. Dia jijik. Padahal dulu ketika dia masih kecil, yang membersihkan kotorannya orang tuanya. Dengan tangan kanan lagi. Dan orang tua nggak protes. Iya, tengah malam anak itu bangun, dibersihkan kotorannya, ternyata dia rewel, ternyata buang hajat, dibersihkan, itu pun terus digendong, ditidurkan. Anak sudah tidur, diletakkan, apa orang tuanya tidur? Enggak, sholat, minta, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh ya Allah. Ternyata ketika besar, bersihkan kotoran orang tua saja, jijik. Orang tuanya dijadikan pembantu, dia kerja, istrinya kerja, dititipkan anaknya ke orang tuanya. Ada ndak yang model kayak gini? Saya ketemu ibu-ibu tua usianya, ya usia tua, sudah 60-70 tahun mungkin ke atas. Assalamualaikum, dia jalan sambil bawa stroller, yaitu cucunya rupanya itu. Saya tegur, Assalamualaikum ibu, Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ya, cucunya ibu, enje Pak Ustadz, cucu saya. Oh, lo kemana ayahnya, kemana orang tuanya? Kerja semua Pak Ustadz. Dalam hati saya, oh babysitter. Bu, mohon maaf, ini yang sudah tua, sudah sepuh, mohon maaf. Orang tua itu waktunya bukan seperti ini. Ya, orang tua itu kalau sudah lanjut usia, waktunya itu duduk manis, zikir, ibadah, bukan ngurusi putu kayak gini. Bener apa tidak? Mestinya istrimu itu resign dari pekerjaannya, rawatan anakmu, aja ngupui wong tua. Ya, jadikan pembantu. Ya, lo itu orang tua saya sendiri kok Ustadz yang minta, meskipun dia, padahal dia itu susah, belum anak rewel, nangis dan seterusnya. Kadang-kadang anak itu merasa kalau semua kebutuhan orang tua itu dipopei, dicukupi, dia merasa seakan-akan jadi raja. Wis pokoknya kebutuhannya ibu melok aku, ya. Lo kok bisa itu lo kata-kata ibu melok aku? Gak ada kata-kata. Makanya saya koreksi kalau ada anak laki-laki berkata, orang tuanya gimana? Orang tua saya itu ikut saya Ustadz. Oh tolong dirarat. Nggak ada. Orang tua ikut saya. Kata Nabi untuk anak laki-laki, anta wa maluka milku abik. Dirimu dan hartamu milik orang tuamu. Gak ada ceritanya orang tua melok aku. Kamu melok orang tuamu. Loh saya yang beli. Iya. Betul kamu yang beli, kamu yang kerja keringatmu. Tapi semua hartamu, kalau orang tuamu minta semua, harus kau berikan. Beda dengan anak perempuan. Jadi kalau anak laki-laki, baktinya sama papa mamanya abadi, gak putus. Tapi kalau anak perempuan, selesai di meja nikah. Selesai, maka surganya anak perempuan sama suami. Sedangkan surganya anak laki-laki sama bapak ibunya. Lah kok ada laki-laki itu yang kudu ambek bojone. Loh, takut. Mau bantu ibunya lewat jalur belakang. Ibu tak bantu tiap bulan, tak transfer. Terus gak usah ngomong istriku, bojoku gak usah. Kenapa? Karena istrinya mantan KPK. Kok bisa kau takut? Anak laki-laki itu. Kalau orang tuanya minta, nak, kau nek duwe rezeki nak, ibu umrohno nak. Ya, tak dongakno rezekimu akeh nak, ibu umrohno yo. Apa kata ibu anaknya? Bu, semenjak pandemi iki Bu umroh iki rada ribet, Bu. Semenjak anu iki ngene. Intinya gak umroh. Tapi istrinya kalau ngomong, "Bang, liburan anak sekolah, Bang. Ayo healing, Bang." Kau minta kemana? Singapura. Ayo. Kudu. Salah ini.
Kasihan nasibnya orang tua punya anak laki-laki seperti ini. Anak laki-laki itu yang benar, ketika dia mau berangkat misalnya, dia mau berangkat ini, mau berangkat, yang benar ini ya, ini yang benar ini. Dia sudah boarding, dia mau keluar negeri, atau dia mau misalnya tamasya dengan istri dan anak-anaknya. Ibunya telepon, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya bu, iya. Kon wis budal anak. Ya. Sudah bu, sudah boarding. Kenapa bu? Oh ndak, alhamdulillah. Tak dongakno selamat nak, lancar perjalanan. Loh kenapa bu? Kenapa? Enggak ibu iki lho mau oleh isu kok gak enak awak. Mestinya ini selesai. Insya Allah rezeki diganti sama Allah. Tiket insya Allah rezeki diganti. Sekarang pulang, ibu sakit. Mestinya gitu. Ada laki-laki model kayak gini. Yo, wis tala mas, apalagi istrinya wis tala mas, kok lah ya duwe dollar mas, itu adik-adikmu kan ya iso ngerawat mamamu mas, itu. Tapi nggak ada kan istri seperti itu di sini kan nggak ada toh? Lo ini serius nggak ada kan? Alhamdulillah nggak ada, ya, nggak ada yang ngaku maksudnya. Ya Allah, iya. Tolong jadilah istri yang mendukung suami untuk bakti sama orang tuanya, ya. Kita lanjutkan. Terus yang poin D. Yang D. Poin D. Yang poin D adalah dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Ini hadisnya panjang, tapi nggak apa-apa, saya ringkas saja, dicatat aja, saya ulang, dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Dalilnya di mana? Dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, STWT, Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor 2497. Itu semuanya jilid 5 semua itu ya. 2497. 2497, betul. Saya bacakan ringkasnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia menceritakan Rasulullah SAW bersabda. Saya ringkas saja ya. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah dengar enggak? Hadis Nabi yang menceritakan 3 orang yang terjebak dalam gua. Pernah dengar ya? Dia kan di hutan 3 orang ini. Hujan deras. Ini bukan Ashabul Kahfi. Bukan Ashabul Kahfi, bukan. Kalau Ashabul Kahfi tidur dalam gua 309 tahun. Ini bukan. 3 orang yang dia ada di hutan, hujan deras. Maka mereka cari perlindungan masuk gua. Ternyata tiba-tiba di atas gua itu ada batu besar menggelinding. Jatuh menutupi mulut pintu gua tersebut. Sehingga 3 orang ini terjebak. Pernah dengar hadis ini ya? Lalu mereka tidak bisa keluar. Cahaya matahari juga tidak bisa masuk. Akhirnya salah satu dari 3 orang ini berkata kepada temannya yang lain. Ayo kita ingat-ingat perbuatan baik apa yang pernah kita lakukan sebelum kita masuk gua ini. Mudah-mudahan dengan kebaikan itu kita sebutkan dalam doa kita. Allah membukakan pintu gua ini. Dari tiga ini, saya sebutkan satu aja, sesuai materi kita. Orang pertama berkata, dia berdoa dalam gua, curhat. Dalam gua dia berkata, ya Allah, aku memiliki 2 orang tua, ibu dan bapak. Aku memiliki istri dan anak-anak yang masih kecil. Aku memiliki pekerjaan mencari kayu bakar. Dan aku punya kebiasaan setelah mencari kayu bakar, aku memeras susu. Dan aku juga punya kebiasaan susu itu aku berikan kepada orang tuaku terlebih dahulu. Suatu hari ya Allah, suatu hari. Mulai dia cerita, ini pernah dia alami. Suatu hari ya Allah, padahal Allah Maha tahu. Gak pakai diceritai ya Allah tahu. Tapi dia sampaikan, suatu hari ya Allah, aku terlalu larut malam mencari kayu bakar. Dan seperti biasa aku tetap peraskan susu. Aku pulang dan aku sudah dapati orang tuaku tertidur pulas. Sedangkan anak-anakku yang masih kecil menangis di kakiku. Meminta air itu. Karena seharian tidak makan, tidak minum. Tapi aku tetap mendahulukan orang tuaku. Aku pegang kepala mereka berdua. Aku tuangkan air itu ke mulut mereka berdua. Sisanya aku
aku berikan istri dan anak-anakku. Ya Allah, hamba tidak niat berbuat zalim sama istri dan anak-anak hamba. Hamba tidak niat zalim. Hamba ingin bakti sama ibu dan bapak hamba. Jika baktiku ini kau ridhoi ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini. Krek, keluar cahaya matahari masuk. Berarti kalau gitu masih menunggu dua orang. Ringkas saja, orang yang kedua adalah orang yang punya karyawan banyak. Salah satu karyawannya resign tapi belum nerima gaji. Akhirnya gajinya ini sama dia karena dia pimpinan, itu dikembangbiakkan, dibelikan 2 ekor kambing, jantan sama betina. Dikembangbiakkan sampai kambing itu memenuhi lembah. Penuh, lembah itu penuh dengan kambing. Sekian tahun karyawan ini datang. Dia ingat gajinya belum diambil. Aku minta gajiku, aku dulu kerja di sini, belum tak ambil. Kau ingin ngambil gajimu? Iya, ikut aku. Diajak ke lembah itu. Kau tahu kambing ini semuanya? Iya, ini milikmu semua. Ambilin, ini milikmu. Orang ini berkata, gajiku tidak sebanyak ini. Memang benar. Gajimu aku kembang biakkan dan ini adalah bagianmu. Ambil. Ya Allah, kalau memang hamba tidak zalim sama karyawan, kebaikan hamba ini kau ridhoi, tolong bukakan pintu gua ini. Gerak, keluar. Sudah semakin lebar, tapi tetap tidak bisa keluar ini. Nunggu orang yang ketiga. Singkat cerita, orang yang ketiga, orang yang memiliki misanan, sepupu perempuan. Lalu misanannya ini datang minta diberikan uang, pinjam uang. Minta diberikan harta uang karena dia butuh. Lah si paman, si orang ini berkata, aku akan berikan yang kau minta asalkan kau mau berzina denganku. Kau mau zina dengan aku. Itu, gak ada pilihan lain. Wanita ini butuh betul harta itu. Dia butuh. Ya sudah, akhirnya apa yang terjadi ketika dia, si laki-laki ini, maaf, sudah berada di antara 2 kaki wanita ini, maka wanita ini berkata, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Takutlah kepada Allah. Karena ini perbuatan dosa besar. Mendengar kata-kata Allah, gemetar tangannya dan dia urungkan. Dia batalkan. Ya Allah, kalau memang perbuatanku itu, aku takut dengan azabmu, aku takut dengan berzina, itu kau ridhoi, tolong bukakan pintu gua ini. Keluar 3-tiganya. Berarti kesimpulannya bakti sama orang tua akan apa? Menghilangkan kesulitan. Kira-kira ada anak-anak zaman sekarang yang model kayak tadi, dulu kan orang tua, baru istri dan anak. Ayo. Lanjut ya, kok kelihatannya wajah-wajahnya ini ya. Yang nomor terakhir, penutup. Karena waktunya. Berarti pelajarannya kurang berapa ini? 2 ya. Kan sampai 4 itu ya, 4 ya. Padahal ada berapa pelajaran? 6 ya. Nomor 5 sama nomor 6 belum. Berarti bulan depan. Tambah panjang lagi Ustadz. Iya. Ya, sabar. Kita lanjut yang E. Poin E. Poin E, 4E. Keutamaan anak bakti sama orang tua. Yaitu mendapatkan ridho dari Allah. Diridhoi oleh Allah. Mendapatkan ridho dari Allah. Allah ridho. Allah senang. Allah ridho. Kalau ridho berarti cinta. Allah itu mencintai. Mana itu dalilnya? Dalilnya sama. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 2501. 2501. 2501. Saya bacakan. Tadi sudah saya singgung ini. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dia berkata. Ya, Rasulullah SAW bersabda. Ridha Rabbi fi ridhal walid. Wasakhatul Rabbi fi sakhatil walid. Ridhonya Allah bergantung pada ridho orang tua. Murkanya Allah bergantung pada murka orang tua. Saya pernah membacakan hadis ini. Ada orang rupanya dia belajar bahasa Arab. Pinter dia. Saya dikritik, ditegur. Sebentar Ustadz. Ustadz tadi bacanya gimana tadi Ustadz? Hadis Nabi tadi yang tadi Ustadz sampaikan. Ridho Rabbi fi ridhal walid. Ustadz tahu artinya walid itu siapa? Walid itu kalau diterjemahkan, ya bapak. Tidak menyangkut ibu. Berarti kalau gitu, kita bukan bakti sama ibu yang dapat ridho dari Allah. Bakti sama bapak. Saya jawab. Jawabannya, itulah keistimewaan bahasa Arab. Setiap kata dalam bahasa Arab yang untuk mudzakkar, untuk laki-laki, itu juga dipakai untuk
wanita. Contoh, kita kalau ucapkan salam, ibu-ibu, bapak-bapak kalau ucapkan salam, assalamualaikum. Dhamirkum itu mudzakkar untuk laki-laki, tetapi sesama wanita boleh mengucapkan assalamualaikum. Itulah istimewanya bahasa Arab. Setiap yang untuk laki-laki mudzakkar maka bisa dipakai untuk jadi walid di sini, ridho Rabbi fi ridhol walid, itu ibu masuk di dalamnya. Jadi bukan ayah saja. Baru dia paham. Oh, itu maksudnya, ya. Jadi murkanya Allah bergantung murka orang tua. Jadi kalau kepingin kita dapat ridhonya Allah, maka carilah ridhonya orang tua. Gimana Ustadz cari ridhonya orang tua? Itulah bulan depan materinya. Ya, pelajaran nomor 5 dan 6. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang karena mengingat waktunya. Baik, saya upayakan nanti kajiannya tetap on time saja 3:30 supaya kita dapatnya agak banyak nanti ya. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita, menjadikan kita anak-anak yang orang-orang yang soleh dan soleha, ya. Dan memberikan kepada kita keturunan yang soleh dan soleha, yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.